Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita mengasah kemampuan keikhlasan kita gitu loh, Cak. Karena kadar keikhlasan seseorang itu kan berbeda-beda. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, saya itu punya temen, Cak. Terus itu dia dari kecil dia lahir di agama garis keras gitu loh, Cak. Orang tuanya agamanya garis keras. Dan setiap hari dia diojo-ojoi sama orang tuanya untuk bahwa agama itu salah semua kecuali agamanya yang diajarkan orang tuanya. Dan dia memberanikan diri untuk mulai mencari gitu loh, Cak. Mulai mencari tentang agama dan ketuhanan. Terus dia mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa agama itu bajingan gitu. Menurut Cak Non, itu gimana pendapat Cak Nun tentang anak yang menganggap bahwa agama itu bajingan? Oke, masih satu lagi ya. Tapi cepet ya Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, katanya sholat itu harus ikhlas. Katanya harus ikhlas. Nah, sedangkan saya itu setiap mau sholat terkadang kan mikir sebelum sholat itu harus berdoa kayak gini. Sebenarnya kan kalau ikhlas kan nggak mengharap imbalan apapun. Ini tentang diri saya sendiri, bukan menyinggung siapa-siapa. Oke, terus udah cukup? Ya sudah cukup. Sip. Oke. Pertama saya kira Mas Islami ya, nyaret ya. Ya. Bagaimana cara mengasah keikhlasan? Kalau nak caranya ya jajal terus. Gak ono metode nih, kalau aku kepingin cepet lah. Nggak ono wong ikhlas 100%. Gak ono, sing ono itu berikhtiar untuk selalu ikhlas. Perkara hasilnya gak iso maksimal, ya tergantung niatmu ya. Ono ikhlas nemen ya gak iso. Ya menungso ya ono batasnya lho, Dek. Gak itu ojo koyok masa. Oh nek lode nganggo terong, nganggo tempe ngono toh. Iki nek soal keikhlasan gak iso nganggo resep. Pokoke kok jajal terus menerus, kok kon tiba tangi meneh, gak ikhlas meneh ngono terus menerus. Jadi itu bukan soal resep, itu soal perjuangan yang tidak pernah berhenti. Sama dengan keluarga Sakinah, itu duduk hadiah. Keluarga Sakinah itu diperjuangkan tiap hari. Dan nyun sewu tak terangno. Keluarga Sakinah, Mawaddah, jane urutan jane Rahmah, Mawaddah, Sakinah. Jadi rahmahnya Allah itu untuk semua, siapa saja semua dapat rahmah. Sejak di dalam kandungan ibu sampai meninggal dia tetap dapat rahmah. Bahkan orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu rahmatnya berlipat-lipat. Maka Allah mengatakan tidak ada yang mati sebenarnya. Mereka semua adalah hidup dan mendapatkan rahmat berlipat-lipat. Jadi rahmat itu membuat awakmu iso nglumpuk begini. Nah, mawadah jalannya awakmu mulai teng. Aduh seneng aku karo iku. Areke yang ngono, celeng atine. Itu namanya wadah. Rasa cinta seseorang kepada orang lain asal tidak sejenis. Dan harus satu jenis makhluk. Podo-podo uripe. Loro podo-podo wonge. Gak mungkin kon karo wedhus. Gitu. Itu namanya wawadah, rasa cinta seseorang kepada seseorang yang lain, laki dan perempuan. Sakinah itu begitu kon wis rabi mergo oleh rahmat dan mawadah, kon rabi mulai memperjuangkan sakinah. Sakinah itu kadang munggah, kadang mudun, kadang timbul, kadang tenggelam, kadang ono, kadang gak ono. Tiap hari diperjuangkan. Gak ono kok rabi terus sakinah, gak ono. Mesti ono dinamikane, ono romantikane, ono perjuangane. Masih gak ono wong rabi gak tau uring-uringan, mesti ono sing muring-muring, mesti ono sing menesel, ono sing wis macam-macam lah. Maka setiap kali harus diperjuangkan untuk sakinah lagi. Jadi sakinah itu bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dinamis. Nah ngene ya, tak kayak contoh. Nek iki cagak iki rek, iki yaskunu fi, mancep di. Nek rabi litas kunu ila gak fi. Mun sewu ya bahasa Arab ya, aku koyo ahli ya, padahal yo gak, tapi ya rada yo gitu ya. Terus pokoknya ngono iku rek ya. Nek cagak kok encepno wis permanen. Wit kelapa cukul permanen, tapi nek atimu nang wong wedok, atine wedok nang wong lanang
dan peristiwa-peristiwa dalam berumah tangga dan berkeluarga itu tidak pernah mancep-cep, maka disebut ila, tidak fi. Maka harus diperjuangkan terus menerus setiap hari. Sampai ono wong lho umur 70 karo swidak pegatan ya ono iku. Lah lapong padha-padha wis gak isone karo pegatan ya. Ya, ngono lho. Jadi tak dongakno kamu kabeh tidak pernah lelah untuk memperjuangkan sakinah kehidupan Anda, terutama keluarga dan rumah tangga Anda. Ngono ya Rek ya. Jadi itu duduk resep. Itu perjuangan yang tidak pernah berhenti. Ngono ya. Berikutnya Mas Islami. Ya, selanjutnya menurut Simbah pandangan anak tadi tentang agama itu bajingan tadi. Itu gak apa-apa ta. Gak apa-apa. Cok muring-muring. Wis dongakno Al-Fatihah iku krungu Al-Fatihah. Wong jek digandani gak gelem sesuk ngandani Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun meskipun kamu sangat mencintainya. Allah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi mohonlah kepada Allah agar Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepada anak tadi itu. Ojo adek muring-muring, ya. Itu proses. Mungkin suatu hari dia lebih khusyuk dari awakmu loh. Mungkin suatu hari dia lebih Islam timbangannya awakmu loh. Iso ae. Jadi yang penting dongakno beritikat baik. Ojo adek terlalu muring-muring, ojo terlalu ekstrim ya. Ngono rek. Mulane biasanya uangku sing benci, iku potensi cintanya ya tinggi. Mulane kon ojo adek benci karo aku, ya. Cek engko kon gak terikat oleh cintamu yang juga berlebihan kepada aku. Dadi nek bojomu rada menesel jarno ae. Engko mari ngono tepak maine iku. Nek wis mari muring-muring, wah top iku ya. Kon guyang-guyu gunung rabi kok guyang-guyu. Ini ya Mas ya. Sudah ya Sony. Terakhir keikhlasan sholat tadi. Mas, Gusti Allah dhewe lho sing ngongkon udhuuni astajib lakum. Apa-apa njaluk. Mas yo ndek ngono iki ana dinamika, ana kemesraane. Misalnya ngene. Ya Allah, berilah aku iki, berilah aku iku. Anugerahilah saya ini itu. Kan iso disentak Gusti Allah. Kurang apa aku engke ikon? Dolak njaluk tok ae. Bener tak nek Gusti Allah ngomong ngono. Wong kon wis dikuweki buwen dina ngoyo kari ngoyo, mangan kari mangan ya tak gak. Ngising kari ngising, gitu. Tapi nek kon gak njaluk Gusti Allah, dengar kon gak njaluk. Njaluk apa? Gak apa-apa aku pemurah lho. Ayo utuuni astajib. Dadi ngono iku pancen Gusti Allah itu jenenge percintaan. Sing bener sing ndi? Sing bener kon njaluk tak gak njaluk. Gak njaluk iki lho, gak njaluk itu juga bisa dalam rangka njaluk to, Rek. Misalnya aku nang Pak Camat, aku gak tahu ngerepoti Pak Camat supaya suatu hari nek aku butuh temen, Pak Camat murah hati yang aku gak tahu ngerepoti kok. Bener tak Rek? Jadi gak njaluk itu juga bisa merupakan proses untuk pada akhirnya njaluk. Bener Rek ya? Jadi menurut aku keikhlasan itu tidak berarti gak oleh njaluk. Ikhlas itu kan pokoknya gak sembayang nang sopo-sopo kejaba nang Allah. Ya, itu pun yo gak mesti sepanjang 4 rakaat kon eling Gusti Allah terus yo gak. Pokoknya berusaha sekeras-kerasnya. Makanya di dalam hidup itu tadi kita latih la robba ilallah, la malika ilallah, la ilallah. Ini loh maksudnya. Kon mengakui Gusti Allah tapi gak ngakui peran-perannya dan fungsi-fungsinya. Aku takon, kon nek ndelok wit-witan eling Gusti Allah tak gak? Temenan. Kon ndelok wedhus liwat eling Gusti Allah tak gak? Nah, nek kon wis eling Gusti Allah ndelok apa ae, krungu apa ae, ngalami apa ae, berarti wis tambah ide awakmu kepada takwa Allah. Luwih ide kepada keikhlasan. Jadi nek Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk ingat Allah itu dia menjalani dengan tekun, dengan ikhlas, akhirnya dia bersyukur kepada Allah. Itu namanya manusia kultural atau manusia budaya. Nek Sayyidina Umar gak seneng bertele-tele, tabrakan pokoknya. Ya, tabrakan, seneng radikal. Karena dengan radikalitasnya itu dia kemudian menyadari kebesaran Allah. Begitulah cara dia masuk Islam dulu. Sayyidina Umar bin Sayyidina Utsman bin Affan itu ditimbang-timbang sembarang itu. Ditimbang delok angin, ditimbang delok wit, ditimbang delok gunung, ditimbang, dipikir, dikalkulasi secara ilmiah dan seterusnya, baru dia menemukan kebesaran Allah. Endingnya semua adalah kalimat thayyibah.
Nek Sayyidina Ali tidak memerlukan semua proses itu. Pokoknya Ali kata apa ae eling Allah. Bahkan nek ditasawufkan itu bukan pohon, itu Allah. Kayak Siti Jenar tapi aja diterus-terusno. Aku ndelok kon sing ketok duduk kon tapi Allah. Mergo asline kon gak ono. Ya ta gak? Kon gak ono, sing ono mek Allah. Jadi awakmu asline ono ta gak? Gak ono to. Jadi nek aku ndelok kon terus aku menyadari awakmu gak ono, sing ono iku Allah. Oleh ta gak ngomong aku bertemu dengan Allah? Oleh ta gak? Nah, cuman ojo dipamer-pamerno, ojo didadekno wirid gawe wong-wong sing durung paham. Jadi misalnya ngene, ono nek awakmu ndek pasar, ndek kantor, itu berarti Allah ndek ngarepmu ta ndek kiwa tengenmu. Ini Allah nek awakmu sholat kan depan. Berarti Allah itu anta, engkau, betul ndak? Nek awakmu ndek kantor, ndek pasar, ndek jalan, Gusti Allah anta apa gua atau dia? Dia. Jadi nek Allah ndek ngarepmu la ilaha illa anta, nek Allah dia la ilaha illa huwa. Tapi nek kon nemokno bahwa di dalam dirimu itu tidak ada apapun kecuali Allah, awakmu terus ngomong la ilaha illa ana. Tapi ki nek krungu wong iso dikafirno kon. Kon ngaku Gusti Allah mboten. Kula niki mboten enten, sing kula temokno iku mek enten Gusti Allah tok. Nek liyane Gusti Allah mboten enten, bener ta gak iku? Jadi ana iku dudu aku, ana iku Allah. Tapi lah angel ngomong nang wong. Sampe dikafirno sampean. Gitu ya. Makanya sebenarnya ada wiritan yang bisa la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anna. Tapi kena diterus-terusno sakno engko timbang dadi perdebatan. Tapi sadarilah dirimu tidak ada, yang ada sebenarnya hanya Allah. Maka seluruh perilakumu harus manut kepada pengadaan yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sohibu baiti. Artinya tuan rumah jiwaku itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ragu-ragu bahwa hanya Allah yang ada. Ini ya, Rek, ya. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, inti pada video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada dua orang penanya yang menanyakan perihal ikhlas. Intinya, mereka berdua bertanya kepada Mbah Nun bagaimana supaya bisa ikhlas. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih jawaban yang Mbah Nun tawarkan intinya adalah ikhlas itu bukan goal, alias bukan sebuah kepastian. Namun, ikhlas itu sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan. Artinya, selama kita masih di dunia, maka kita senantiasa harus selalu berjuang. Sementara goal atau kepastiannya nanti di akhirat. Semoga saja goal alias lulus. Contoh dari Mbah Nun adalah keluarga sakinah itu sebuah proses terus menerus. Maka kalimat di dalam ayatnya Quran surat Ar-Rum
ayat 21, keluarga sakinah itu sebuah proses terus-menerus. Maka kalimat di dalam ayatnya Quran surat Ar-Rum ayat 21 adalah litaskunu ilaiha bukan fiha. Artinya menuju kepadanya bukan menetap kepadanya. Mungkin kami memahaminya begini. Kalau fi itu berarti di atau menetap alias sudah baku. Sementara kalau ila itu dinamis artinya ke alias terus menerus. Sehingga mungkin pada ayat di atas tadi Allah memilih kata ke bukan di. Maksudnya adalah pernikahan itu perjuangan yang harus terus-menerus diperjuangkan agar sakinah. Karena pernikahan jelas tidak selalu sakinah, sehingga sakinah harus selalu diperjuangkan. Dan untuk mencapai keluarga sakinah itulah Allah membekali setiap pasangan dengan yang namanya mawadah dan rohmah. Jadi, kalaulah mau disebut keluarga sakinah, cukup keluarga sakinah saja. Dan tidak usah diteruskan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Karena mawadah dan rohmah itu adalah anugerah Allah kepada setiap manusia untuk bisa menciptakan keluarga sakinah itu tadi. Dalam arti, keluarga sakinah itu sebuah proses. Mawadah itu cinta, rahmah itu kasih yang sudah Allah berikan kepada setiap pasangan sebagai modal untuk memperjuangkan sakinah. Karena pastilah setiap manusia Allah bekali rasa cinta dan kasih. Seperti halnya ikhlas yang harus terus-menerus diperjuangkan. Sakinah pun demikian. Ia bukanlah sesuatu yang sudah nancep atau fix. Tidak. Ia adalah sesuatu yang dituju atau ke secara terus-menerus. Artinya, sebagaimana hakikat hidup itu sendiri, untuk sakinah itu adalah dinamis adanya. Sehingga orang bersuami istri perjuangannya terletak pada upaya sungguh-sungguhnya dalam berjuang menuju sakinah. Contohnya, misalnya di dalam bersuami istri, karena satu hal terjadi situasi tak sakinah, maka suami istri mesti berjuang lagi untuk sakinah. Demikian seterusnya. Setiap kali ada hal yang bikin kurang sakinah, segera disusul dengan perjuangan untuk sakinah kembali. Jadi, pernikahan itu perjuangan. Efeknya adalah kenikmatan dan kebahagiaan, tetapi bisa juga situasi kurang akur, galau, sedih, dan menderita. Keduanya adalah bagian dari perjuangan. Maka, jangan menikah dengan tujuan kebahagiaan. Menikahlah dengan tujuan berjuang. Contohnya, di dalam dirimu ada yang abadi atau mutlak dan ada yang relatif. Misalnya wajah kita, yaitu bahwa ganteng itu relatif. 10 tahun lagi mungkin sudah berubah. Jangan berpedoman kepada yang tidak abadi. Jangan berpedoman kepada yang tidak abadi pada diri kita masing-masing. Yang abadi adalah kepribadian, pengayoman, kasih sayang, dan komitmen yang tak pernah berhenti, karena sumpah suci pernikahan dan komitmen itu bisa sampai ke akhirat. Mbah Nun juga seringkali mengingatkan begini, Allah itu tersinggung dengan istilah semoga samawa, semoga sakinah, mawadah, warohmah. Karena Allah sudah memberikan mawadah sehingga menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan menikah. Ia menyampaikan kalau mawadah adalah rasa cinta personal seorang laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya. Jadi, mawadah itu bukan semoga. Begitupun dengan rohmah. Rahmat itu sudah dikasih Allah sejak Dia menciptakan alam semesta. Lah kok ada yang ngomong semoga samawa? Bukankah itu menyinggung Tuhan?
Allah sudah memberikan mawadah dan rohmah kok masih dibilang semoga? Jadi menurut Mbah Nun, kalau kamu mau kasih ucapan selamat seharusnya dengan rahmat dan mawadah Allah, semoga pernikahanmu sakinah. Poin yang terakhir adalah Mbah Nun menawarkan kepada penanya untuk tidak pernah lelah untuk memperjuangkan ikhlas. Karena ikhlas bukanlah sebuah kepastian, namun ikhlas adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah berhenti, sehingga kalau tidak ikhlas ya ikhlas lagi. Terus menerus begitu. Intinya ikhlas itu dinamis. Dan yang Allah tagih bukanlah gol, tapi perjuangan yang terus menerus. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.